Tes tes. Oke. Oke, selamat malam, teman-teman. Di Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan coba sharing sedikit tentang keberadaan AI agent coding. AI agent coding, betul. AI agent untuk membuat aplikasi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat AI video-video yang dibuat oleh AI seperti VO3 atau Sora gitu ya. Dan itu hasilnya lumayan sangat-sangat realistis. Apalagi contoh seperti yang Sora ya, yang dibuat oleh Sora itu ada contohnya ada kucing kalau nggak salah atau tupai makan mie pedas gitu ya. Terus lucu banget, asli lucu banget. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu dulu pembuatan video lucu menggunakan AI. Di sini saya akan sharing tentang AI agent yang digunakan untuk membuat aplikasi atau web. Sederhananya kita akan membuat web personal di mana si web personal ini atau personal web ini memiliki informasi tentang diri kita ya, informasi pribadi seperti identitas, mungkin ya sedikit lah memperkenalkan diri, terus hobi, lalu hobi, terus mungkin pengalaman dan kontak ya, atau bagaimana cara pengunjung dari web ini, personal web kita ini menghubungi kita. Oke, tanpa panjang lebar kita akan membuat personal website. Tapi sebelumnya harus download dulu ya teman-teman, saya pakai ini apa, Visual Studio Code. Dan di Visual Studio Code Visual Studio Code-nya itu saya sudah instalkan namanya Codex. Extension Codex, kita bisa cari extensionnya di sini ya, di bagian ini. Codex. Seperti ini. Saya sudah install, ini adalah AI agent coding dari OpenAI. Oke, sekarang kita akan mulai. Buka foldernya, folder projectnya ya. Tentukan dulu folder project. Saya akan buka di sini dan saya akan buat folder baru namanya personal web. Ya. Kondisi foldernya kosong. Oke, open. Tunggu sampai terload ya. Dan saya tempatkan si chat inputnya di sebelah kanan. Ini ada apa selain Codex, ini saya ada client, ada apa ini, Copilot. Nah, terus saya menggunakan Codex. Di sini teman-teman bisa coba juga yang lain. Nah, untuk mendapatkan Codex ini teman-teman memang harus berlangganan plus ChatGPT. Jadi ChatGPT plus, dia akan teman-teman sudah mendapatkan ChatGPT dan Codex AI agent coding ya. Awalnya si Codex ini hanya available di browser, jadi tidak bisa dipakai di Visual Studio Code. Sekarang sudah bisa.
Oke, kita mulai. Caranya bagaimana? Jadi caranya adalah teman-teman tinggal ketik saja di chat input ini, misalkan buatkan saya personal website dengan framework. Saya akan menggunakan framework namanya Next.js. Boleh dengan framework yang lain ya, JS yang lain, misalkan ada Vue.js, JS, JS, misalkan yang lain ya, JS yang lain. Nah, pertama saya instruksikan seperti ini, buatkan saya personal website dengan framework Next.js. Kalau kalian kalau teman-teman tidak yakin dengan framework tertentu, teman-teman bisa tanya dulu ke si AI agent framework apa yang bagus misalkan, atau framework apa yang sesuai dengan kebutuhan saya. Untuk case sekarang saya akan gunakan framework Next.js. Personal website ini, nah kita define isinya. Personal website ini akan diisi dengan informasi pribadi, hobi, pengalaman, dan bagaimana cara mengontak saya. Enter. Kita cek. Oke, sekarang jam 23.08. Kira-kira selesai sampai beres ya agent ini melaksanakan proses sampai jam berapa ya? Kita cek nanti. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman masih pemula di dunia pemrograman atau misalkan baru lulus, itu tidak usah khawatir. Ya, ada pertanyaan nih, kita approve saja. Tidak usah khawatir dengan apa namanya, aduh saya nggak tahu nih Next.js seperti apa. Kita tinggal lempar saja ke agent. Jadi di apa namanya, si agent akan membimbing kita ya untuk membuat aplikasi seperti ini. Ya, dia ada instruksi seperti ini. Dia akan, wow, dilihat nih sudah ada file yang di generate sama dia. Oke, biasanya kalau misalkan teman-teman manual gitu ya, tanpa ya agent, itu mungkin akan mencari boilerplate gitu ya. Boilerplate itu semacam template yang sudah jadi, bisa beli dari template situs ya, atau cari di GitHub, repository GitHub yang gratis, yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini masih running. Tadi 23.06 ya. Terus dia akan menjalankan udah 23.06, 23.08, 2 menit nih dia berjalan. Ini 2 menit dia udah bisa menghasilkan file sebanyak ini. Oke. It's really amaze me. Jadi kita bisa cek dependensi apa yang di install. Contoh seperti ini, dependensinya React DOM, Nextnya versi 14. Oke, no problem, kita ikutin saja. Nah, mungkin teman-teman tidak usah khawatir dengan library ini ya di JavaScript ini ya, React DOM, namanya yang bukan front end modern framework, itu akan sedikit kesulitan kalau misalkan harus belajar dari nol ya.
Dia akan membuat, ini ada fontnya juga, langsung diimport fontnya juga. Dan kalau lihat dari extensionnya, dia pakai TypeScript, kan ada bisa pakai JavaScript atau TypeScript. Jadi terus terang saya belum pernah menggunakan TypeScript, dan agent ini inisiatif menggunakan TypeScript karena mungkin lebih strict gitu ya, secara bahasa lebih strict, dan dia lebih bisa membuat apa namanya itu lebih disiplin ya dalam membuat kode. Ini metadata, kita lihat di layoutnya, dia akan menambahkan. Oke, di sini kita lihat lagi di file page, ini masih melakukan update dengan informasi yang kita butuhkan atau kita instruksikan tadi. Sedikit ngantuk sih tadi ini, tapi oh iya, ini harus sambil makan ini. Artinya sehari rasa panas. Coklatnya mau mati sih dong. Sudah. Definitely is nice. Segini makan banana roll. Oh. Oke. Tunggu ya. Sampai beres. Coklatnya belum beres. Enak. Katanya enak, tapi memang enak. Sop pandan. Sudah selesai. Oke, kita cek file. Oke, nggak apa-apa. Kita tidak harus melihat source code satu-satu. Kita lihat instruksi selanjutnya. Nah, mungkin kalau setahu saya sih ada beberapa AI agent coding di pasaran ya. Salah satunya ini ya, Codex, terus Try yang saya pernah coba. Dia lumayan murah, $10 per bulan. Lalu mungkin ada juga apa yang saya dengar itu ada Windsurf. Saya belum pernah coba, nanti kita mungkin akan cobakan Windsurf. Lalu Blackbox, lalu ada juga ya Copilot itu. Saya Copilot itu sebenarnya pionir, jadi saya rasa ya dulu pernah ada sih, tapi masih berupa pairing code aja sih, bukan AI generated code. Ada satu lagi itu Cursor, jadi kita coba juga ya, tapi jangan sekarang karena sudah malam. Oke, kita coba lanjutkan dengan instruksi selanjutnya, itu si AI-nya akan memberikan instruksi npm install, jalankan npm install, lalu lakukan npm run dev.
menjalankan melalui apa? Terminal. Terminal kita running npm install ada beberapa mungkin tiap-tiap apa namanya tiap agent coding ini beda-beda ya ini cara kerjanya. Kalau saya pernah pakai try itu dia akan otomatis menjalankan juga npm install lalu npm run dev. Tapi tergantung prompting sih sebenarnya. Si codex juga bisa kalau kita instruksikan langsung sekalian menginstal langsung menjalankan npm install. Nah, tapi kan kita pura-puranya nggak tahu nih harus melakukan apa nih setelah misalkan codingannya udah di generate, dan si agent ini akan menginstruksikan langkah selanjutnya. Tadi npm install sudah selesai ya di sini. Selanjutnya kita npm run dev, kita akan jalankan dan sudah ada bisa kita jalankan di localhost 3002. Oke. Oke, ini sudah dibuatkan sama dia. Nice. Lumayan sih. Ini butuh sentuhan desainer, tapi lumayan. Mari berkolaborasi. Oke, ini ada email, LinkedIn, GitHub. Oke. Nah, tapi di sini ada kesalahan nih, ada Denis Tiawan. Denis. Mungkin kalau nyangkanya saya orang luar ya, ada Denis. Oke, kita lakukan sedikit editing untuk perbaikan teks yang tidak sesuai. Kita cari yang ada Denis. Nah, sebenarnya ada di sini biasanya. Denis. Nah, Denis. 1, 2, tadi 23 16 kurang lebih dari 23 15 kali ya. Ya 23 lebih 6 ke 10 menit 10 menit beres. Si agentnya udah beres selama 10 menit pekerjaannya. Oh, wonderful. Dan ini akan mengubah cara kerja kita. Oke, tadi saya ubah-ubah dan ini sebenarnya karena sudah npm run dev, jadi otomatis di update ya. Oke, kita cek. Denis Setiawan, kenapa belum terupdate? Ada di mana dia? Kayaknya ada di yang lain. Coba ada lagi nggak? Denis. Enggak, kita cari pakai ini. Denis. Nah, di profile ternyata saudara. Ganti menjadi ST. Oke, kita save sudah. Voila. Bisa gimana ya? Voila. Oke. Dan Setiawan. Nah, di sini ada fokus, pengalaman, bahasanya Indonesia English. Oke, sesuai membangun pengalaman web yang bersih, cepat dan mudah digunakan. Oke, seperti ini. Terus kita bisa klik juga. Sudah bisa klik juga, saudara. Di sini ada hobi dan minat, hal yang membuat saya berenergi. Aktivitas fotografi jalanan, mendaki dan lari, which is not my favorite. Lari, kecuali lari dari kenyataan. Mendaki, saya nggak terlalu suka mendaki. Pasti kalau mendaki itu ke gunung ya. Ke gunung itu pasti dingin itu identik dengan saya tidak terlalu bersahabat dengan cuaca dingin. Tapi kalau cuaca Jakarta itu lumayan bersahabat karena
My body is a hot blooded, not cold blooded mungkin. Tapi ya memang saya tidak terlalu bersahabat dengan cuaca yang ekstrim dingin nih. Sini ada jejak karir profesional, sorotan pekerjaan dan proyek paling berkesan selama perjalanan saya di dunia teknologi. Oke, ini dia ngarangnya lumayan juga ya, bagus ya. Oke, terus mari berkolaborasi. Oke, kita ubah juga yang ini ya. Kita ubah juga untuk di kontak. Oh ya, pasti dia ada di profil ya, di profil ya. Ya betul. Nah, email kita ganti jadi pakai yang Gmail. gmail.com. Oke, kita ubah juga ini LinkedIn. Just oke. Terus GitHubnya B. Sip. Instagram main aja. Instagram. How to connect with me. Kayaknya gini sih Instagram. Denny. Instagram.com. Kayak ya. Pakai ad deh kayaknya. Sip. Satu lagi dong, TikTok tuh. Oke, TikTok. Denny Destian. Coba nanti kita perbaiki lagi. Top. Destian misalkan. Oke, ini udah ada update. Mari kita cek. Langsung berubah. Langsung berubah dan bertambah. Ada email, LinkedIn, GitHub, Instagram, dan TikTok. Oke, ini saya rasa ini juga halamannya kayaknya dia ada gradasi ya di sini ya. Oke, nice. Dan ini berupa timeline, komponen timeline. Mantap. Oke, saya rasa seperti itu ya. Jadi artinya kita bisa membuat sebuah web personal, ya, web sederhana, dia front end aja dengan menggunakan AI agent. Dan saya rasa ini harus diajarkan ke anak-anak sekolah atau anak kuliah, anak kampus, yang saya rasa ini tidak harus jurusan informatika ya, jadi bisa juga untuk jurusan yang lain gitu. Yang penting ada basic bagaimana berpikir secara computational gitu ya, computational thinking. Seperti itu. Dan sebenarnya banyak yang bisa dieksplor lagi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan fitur, misalkan ingin running di Docker, tapi Docker kita nggak tahu sama sekali fungsinya seperti apa. Kita bisa research dulu, atau kita bisa tanyakan langsung ke si AI agent coding ini, Docker itu apa, dan apakah aplikasi saya bisa di running di Docker. Nanti dia akan jawab, dan kalau misalkan online atau setuju atau misalkan disupport oleh si aplikasi, maka dia akan sarankan untuk implement itu. Tapi harus diingat bahwa setiap instruksi yang dikirimkan itu akan memakan token atau kredit ya, tergantung
AI agent yang digunakan. Begitu, saya rasa cukup untuk konten sekarang. Nanti kita akan buatkan lagi, explore bagaimana AI agent coding ini bisa membantu kita. Mungkin yang biasanya kita membuat aplikasi dalam waktu 3 bulan, maka dengan AI agent ini bisa dipangkas gitu ya, dengan waktu yang lebih singkat dan kualitas kode yang lebih bagus gitu, daripada manual. Oke, jangan lupa like. Ini habisin dulu deh. Enak. Oke. Tapi kalau misalkan ada saran mau bahas apa, cara agent coding misalkan, atau mau dibuatin aplikasi, buatin aplikasi apa, nanti bisa DM saya, atau pakai email ya. Emailnya ada, email saya nih. Oke, Instagram bisa. Okay, it is nice to share this information to I. It's not so. Senang berbagi informasi ini, dan terus terang ini akan mengubah cara kita bekerja, khususnya untuk programmer. Tapi tidak akan mungkin saat ini belum mereplace gitu ya, tapi jadi saya nggak tahu sih kalau mengurangi ya, cuman istilahnya jadi sebuah tim. Saya anggaplah sebuah startup ingin membuat sistem itu bisa lebih lean gitu ya, timnya bisa lebih lean lagi karena bisa memanfaatkan teknologi AI ini. Dan yang paling penting itu adalah deliver gitu, bagaimana mendeliver si produknya tadi menjadi lebih cepat, lebih solid, lebih secure, karena nanti agent juga bisa bantu untuk mengecek kekurangan atau security hole gitu ya di sebuah aplikasi yang dibuat oleh programmer ya. Oke, mungkin kita jumpa lagi di lain kesempatan dan explore dengan AI agent yang lain, khususnya coding. Mungkin editing gambar boleh lah. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.